Lah nek hitungane teng Sabil jenengan ping pinten, Mbah? Darking mriki, Mbah. Nggih, ket darking mriki nika let niku enjinge teng Sabil. Nggih. Berarti pun ping 3-an ya nih, Mbah. Nggih. Napa penting sakawan. Mboten yang kita bukan sekawan. Nggih. Lah niku maton napa Mbah pengarit, Mbah? Maton. Maton, Mbah. Padahal sadurunge nggih tandur barang mboten nggih sawah nggih, Pak. Boten. Dan itu tandur mboten kula mboten teng Sabin nek ngenteni sego kok Bali. Lah nggih. Lek tandur dirang-rang jare kahanan kaya ngene. Nggih. Maten. Alhamdulillah. Ngerti sawah, ngerti wong cilik kok dalan galengan. Kok 4 tahun, 3 tahun setengah mboten teng Sabin. Wah, Mbok njerep barang nggih masa bodho bagi aku gon kono nganti suwi anak. lah nggih. Nek nggih insyaallah mangke anggere sebulan jenengan rada berkurangi ning sawah nggih napa niku. Yes antara sejam 2 jam penak apa kuwi meskipun durung rasake kesel dalam jangka 1 bulan niku jenengan kudu wangsul. Sejam 2 jam kudu wangsul meskipun niku jenengan wah isik penak urung kesel. Niku jenengan nang wangsul, Pak. Mungkin abare sebulan niku nggih sak monggo. Deloki perkembangane mungkin. Jadi sore itu yo awak tuan ku enteng di kono jenenge megah. Colok. Ya, ini sakit diabetes sudah perawatan rutin dokter itu suntik insulin selama 1 tahun sehari 3 kali selama setahun juga ndak pernah itu namanya ke sawah itu ndak pernah. Nah setelah kemarin tuh penanganan 2 kali setelah 2 kali dipikir apa itu dikiranya itu udah sembuh maksimal mungkin perkiraannya itu berangkat ke sawah itu sampai 4 kali itu sehari ke sawah itu padahal diabetes sudah setahun. Nah ini penanganan 3 kali karena kecapean udah lama nggak kerja akhirnya ini kerasa enteng langsung ke sawah ketiga kalinya penanganan ini untuk diabetes. Nek obat niku blas pun mboten enten sing diombe niki, Pak. Mboten enten. Padahal kisaran 10 harinan nggih paling nggih. 10 hari. 10 hari itu dihitung sekitar seminggu pertama itu udah berani ke sawah. Setelah terapi yang kedua kali itu udah ke sawah. Udah maton biasa kerjaan orang kampung itu ya ke sawah. Jadi merasa kelelahan, nah tadi telepon tak suruh balik ke sini daripada nanti sakitnya beransur menjadi lebih memburuk. Saran saya yang di luar sana itu yang pernah terapi di tempat saya, meskipun enteng itu jangan dibuat langsung aktivitas seperti biasa, tunggu sejenak mungkin seminggu atau berapa hari itu untuk kembali aktivitas seperti biasa. Itu buat yang sakit diabetes atau sakit kalau saraf kejepit itu kisaran 3 hari jangan aktivitas yang berat-berat untuk pasien yang pernah saya tangani. Setelah itu bebas. Jadi orang itu biar bisa sembuh dengan maksimal. Tapi kalau terasa enteng langsung aktivitas seperti ibu ini setahun itu enggak pernah namanya jangan lebih setahun punjul ya Pak, boten nyeblok teng sawah. Nah, punjul. Nah, ini baru 2 kali terapi, yang kemarin itu dalam hitungan 1 minggu itu 2 kali, malah apa itu pergi ke sawah itu matun, cara Jawa itu matun. Karena badan itu terasa benar-benar enteng. Padahal selama semenjak pertama kali penanganan tuh saya suruh suntik insulin, saya suruh hentikan. Terus obat-obat juga saya suruh hentikan, enggak sama sekali minum obat. Nggih to Bu mboten ngambil obat blas napa nggih? Suntik nggih mboten? Mboten.
Alhamdulillah. Karena ini diabetes bukannya apa-apa. Jadi kepingin saya itu yang saya tanganin tuh cepat sembuh, nanti aktivitas bisa normal kembali. Jadi dia, Om tak WA, tak nelpon teman. Di mas ini, ditemani Mbak ini. Oh. Nek biasane nek dalu niku sadurunge kula donga kalih dereng niku bedane pripun, Mbak? Hujan. Saya nggak dereng di anak ini kalau berawak aja film berawak loro kabeh. Nggih. Nah itu lagi enteng. Oh, ngaten. Jadi saya kan ndak mengalami sakit diabetes, jadi kan ndak tahu keluhannya. Jadi sebelum saya terapi itu kalau mau tidur, baik itu bangun tidur, katanya Mbak ini, itu rasanya badan tuh kaku, sakit, ngilu. Nah, setelah saya terapi, alhamdulillah buat tidur juga enak, nyenyak. Terus bangun tidur juga nggak begitu terlalu sakit. Nggih ngoten nggih, Mbak? Nggih. Akhirnya memutuskan, wah, badan saya kok enak. Wah, besok ke sawah mau maton-maton. Maton tanduran. Nggih. Ya, mijatnya ya kurang lebih juga seperti ini. Saraf itu kerjanya itu tidak begitu ketahuan, yang dipegang itu mungkin perbedaannya itu tekanannya ya, cuman kayak gini megang saraf itu tekanannya nggak boleh terlalu keras juga, nggak boleh terlalu ringan, tekanannya juga kurang pas, kurang cepat proses penyembuhannya, kurang lebih kayak begitu. Sini, pelan-pelan. Sini juga pelan-pelan. Ya, main sekarang enggak? Orang main kalau taruh lagi. Coba sing niki ditekuk selonjor, Mbah, sing niki. Rasane pripun, Mbah? Coba sing niki entos. Tesih abot. Tesih abot. Ya, sip. Dibetulkan biar enteng. Cucu. Nanti aku cucu di mana? Cucu main karena enggak cucu. Nek cara sakniki lenggah suwe ngoten pripun rase, Mbah? Oh, gendut ndak boleh, karena mainnya sana. Gendut mainnya sana. Ya, karo bae ati Mas. Dadi leweh anteng nggih, maksude iki mboten krasa niki nggih sakniki nggih. Main. Nggih. Maka diabetes itu sebenarnya cuman dari aliran darah yang tidak lancar. Kalau sakit apa itu gula atau diabetes sebenarnya nggak ada faktor dari makanan yang salah makan, enggak sebenarnya. Itu cuman darah tidak lancar. Nah, cuman itu satu, darah tidak lancar. Nah, akhirnya karena bertahun-tahun darah itu ngalirnya kurang bagus. Nah, akhirnya menjadi penyakit diabetes. Nah, Menjaga suaranya. Ya, gambar mati iki. Ini untuk aku, bukan untuk kamu.
Kalau obat apa itu baiknya ya kalau yang badannya lemes, kurang fit, biasanya kerja keras, nah itu cocok itu buat stamina. Tapi kalau untuk diabetes itu ya karena aliran darah semakin lama semakin kental ngalirnya tidak bisa maksimal tuh karena darah itu tersumbat. Bahkan makanan sehari-hari itu tidak bisa, nutrisi tidak bisa mengalir sampai tujuannya. Dilancarkan peredaran darah, tanpa obat pun badan akan sehat dengan sendirinya asal orang itu masih bisa makan. Nah, tapi kalau nggak bisa makan ya sebenarnya nutrisi makanan itu sudah mencukupi tanpa obat. Makanya pijat Sarap Boyolali itu mengatakan badan sehat tanpa obat itu ya karena di terapi itu. Tanpa obat pun badan akan menjadi sehat kalau darah itu lancar. Kalau delok HP nih Pak Di baca miti pijet. Ada gambar itu duduk. Nah, duduk di kursinya. Gue pinter mainan HP sendiri-sendiri ya, betul. Coba ditekuk, Mbak. Selonjor pripun saniki? Enteng nggih? Alhamdulillah. Itulah cara mengatasi sakit diabetes kurang lebih kayak begitu. Nah, saya itu nggak banyak apa ya janji. Oh ini untuk penyakit ini sembuh ya. Sembuh itu kuasanya Gusti Allah. Yang penting itu ditanganin, didoakan. Nah agar yang menderita penyakit apapun itu biar bisa sembuh. Lah nek cara mijete nggih mboten beda adoh kalih pijet kesel ya, Pak. Cuman sing malah beda ki hasilnya. Ketok. Ketinggal hasilnya itu lebih cepat sembuh. Nyatanya ini penanganan 3 kali terapi penyakit diabetes, perawatan rutin sama dokter itu sudah sekitar 1 tahun. Berarti udah sebelum 1 tahun itu biasanya kalau udah penanganan rutin itu sebelumnya pun juga sudah mengidap penyakit itu. Berarti kalau dinilai penyakit itu udah setahun lebih. Cara jenengan maem barang pripun, Mbah? Kraoske pripun nek maem, Mbah? Sakniki. Pas nek wingi margone ya keselen niku wau. Dengan cara sadurunge jenengan raosne abot awake pas jenengan kekeselen nang Sabin mau, maem nggih biasa mawon. Nggih. Iya, ini penanganan 2 kali terapi diabetes. Ya dikiranya sembuh sudah maksimal, wong udah enteng, udah pergi ke sawah dari pagi sampai siang. Kadang sekali habis jam 12 ke sawah sampai sore. Ya itu kan buat orang-orang yang nggak punya keluhan penyakit lah. Baru ditanganin 2 minggu belum ada. 10 hari udah ke sawah. Ya, tapi alhamdulillah, Mbak. Oke, dari situ kan bisa disimpulnya ternyata sakit diabetes itu bisa diterapi. Jadi tidak harus dengan obat itu insulin atau obat apa, nah, tidak harus dengan itu. Asalkan penanganannya yang tepat, insya Allah obat pun tidak bisa mengalahkan kualitas terapi.
Tapi nak mboten apa putrane jenengan riyen sing sakit tak kinten nggih dereng ngertos kula. Anak yang sakit membawa berkah ya ibu ini. Anaknya sakit dibawa ke rumah sakit suruh ngimpus nggak mau. Yang katanya nggak ada penyakitnya. Ya bener mau nggak ada penyakitnya mau diimpus. Berarti dokter itu nggak salah. Nggak ada penyakitnya, di tensi normal semua Pak. Tapi badan tuh terasa panas itu pinten dino Mbah? Patang dinonan enten setelah putrane sing sakit nih kok. Sekarang tidak. 4 hari itu sakit sehingga orang awam kan bingung. Wah ini kalau nggak ke rumah sakit nggak tuntas-tuntas. Nah ternyata bawa ke rumah sakit pun malah ya nggak diimpus, minta diimpus, nggak diimpus. Nah, karena dokter juga meriksa itu nggak ada penyakitnya, tapi badan tuh panas kayak apa ya, orang demam itu, tapi nggak ada penyakitnya. Tapi setelah terapi 2 kali, alhamdulillah sembuh sehingga ibunya ini punya sakit diabetes sudah 1 tahun perawatan. Sekarang pun juga alhamdulillah tidak pakai suntik insulin. Insulin nggih, Mbak? Nggih. Sehari 3 kali penyuntikan, pagi, siang, kalih malam nopo? Kalih malam. Nggih. Saya tidak melarang itu, jangan suntik enggak, itu hak pribadi. Mau ditempuh ke apa itu ke medis ya silahkan, mau ditempuh dari terapi ya silahkan. Tapi untuk ibu ini dari pertama Bu coba kalau itu nanti suntik insulin baik pun obat-obatan dihentikan selama 1 hari atau 2 hari. Kalau memang tak ada keluhan ya lanjutkan, nggak usah disuntik. Tapi alhamdulillah semenjak pertama kali penanganan sampai sekarang mboten ngunjuk obat. Nggih, Mbak. Mboten ngunjuk obat. Coba dirasakne, Mbah, tangane ngeten. Buat genggam-genggam rasanya pripun? Bonsai. Coba sing sebelah kiri, Bu. Itu saya. Terus saya abot nggih, Bu. Margane nggih dereng ditumuk. Ya ibaratnya dokter sama bidan itu buat nyuntik sama-sama suntiknya. Nah itu hasilnya pun juga beda. Begitu juga orang pijet atau terapi, beda-beda tangannya satu dengan yang lain, hasil pun juga akan beda. Walah, ndang saiki ndang rokoke seger lho kalau ora leren-leren sing rokok nih. Padahal 10 hari yang lalu itu ngerokok sebungkus kanggo pirang dina, Mas? Kanggo 5 hari. Iku sak slepol 3 dina. Nek tumbas rokok mboten mek tak titik tuku rokok itu titik tuku rokok. Lah ngene iku. Ya anu dilakukan. Alhamdulillah. Jenengan boten nginang kok, Mbak? Nah, sayangnya boten nginang. Mau nginang kok tak kon nginam neh leren margone lara. Lah ini kemarin yang anaknya itu ngerokok enggak ngerokok. Wis ayo ngerokok, Pak. Enak-enak. Malah enggak berhenti. Malah tambah nekat meneh. Itu yang kemarin sakit sebelum ibunya tahu kesini itu ya anaknya itu sakit dibawa diperiksa. Oke. Cuman itu minta impus nggak mau impus karena dibilangnya nggak ada penyakitnya. Tapi alhamdulillah 2 kali penanganan wis langsung buat tempur.
Coba saya raos ke Mbah, tangane pripun raose? Enak. Bon penak, Mbah. Alhamdulillah. Nek perut enten masalah mboten, Mbah? Mboten. 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 Alhamdulillah. Coba miring madhep mriki, Mbah, kesane plong. Lemas, lemas. Pun ngadep mriki kentos. Nggih. Saniki mangunggah nggih. Coba tangane dua-duane diangkat munggah turun rase pripun Mbah mriki Mbah? Bagian mriki. Rada kemeng, jarem napa kemeng napa pripun? Kemeng nggih. Nggih, tidut. Iya, ini siapa ini? Mbah ya? Mbahnya Gendok, Mbahnya Uti. Mbah Uti ini ya? Apa sama mama bisa mama? Mama bisa itu bersihin sampah itu apa-apa itu? Enggak. Mantuk, ya. Coba diangkat muka melih, Mbah. Mriki pripun sing mriki? Sing mriki dereng. Oh. Lemes. Coba ngrasake mulai, Mbah. Oh, saya nggih, Mbah. Nggih, mukase men niku, Mbah. Nek teng saben ya 2 jam kalih pol. Pokoke nggih kesel ora kesel kudu mulih sik, Mbah. Selama sesasi. Ngoten nggih, Mas. Dalam jangka sesasi ning sawake maksimalke 2 jam. Nah, lah nggih. Go, engko nak terus duwe sawah kan dielekke, Mbah. Bekase ngoten niku. Kesane mengke luwih cepet, Mbah. Wong biasanya tangane setahun wae dereng enten pripun-pripune ya muga-muga mboten nganti 2 sasi mengke jenengan mangkon. Lemes. Lemes. Pinjam. Apa pinjam enggak pinjam cinta. Tarik baiknya. Lemes, Bang, Mbah. Ya, tarik ayah. Oh, enggak siap instan nyapit. Nembak. Cobi damel pripun dodok ngadeg sing abot waune mungkin nak sakniki pripun damel dodok ngadeg pripun rase, Mbah? Tenang, Mbah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggih. Nggih, nek soal niku nak mboten dibenerke, Mbah, mengke lara niku balik ning awal melih, Mbah. Makane niku lek dikejar. Wah, aja nganti kebablasan soale kasusnya jenengan diabetes to, Mbah, mboten kok kesel biasa daripada niku mengke memburuk
nggih mending niku nggih diatasi. Niku mengke lek beransur enteng. Mengke niku ditingali perkembangannya antara 5 hari sampai seminggu ya, Mbah. Nggih. Mang emot-emot ki Mbak, kira 5 dina atau seminggu rasane pripun? Enten rodok rek cara tenaga niku ngedrop, rodok lemes, nan abot niku diwangsulke. Itu untuk pertama kali itu jaraknya 3 hari. Terus kedua 3 hari penanganan kedua. Terus ketiga hari ini kan saya tadi pengennya kan 5 hari karena ibunya ini setelah penanganan kedua langsung dibuat ke sawah. Nah ini 4 hari ke sini lagi karena itu tidak sesuai perkiraan saya karena seharusnya istirahat, terapi kedua kali langsung berani ke sawah. Itu udah mantap jos mboten apa-apa Mbah, nggih dilatih untuk bekerja. Nggih. Nggih. Ya cukup sekian terapi untuk kali ini. Mudah-mudahan ini terapi yang terakhir kali tidak merasakan sakit lagi untuk yang keluhan diabetes. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat orang lain untuk sakit diabetes. Jangan lupa di subscribe bila adanya video ini bisa bermanfaat buat orang lain. Di subscribe, di share.